Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya. Hari ini kita akan memasuki pertemuan keempat. Materi yang akan diberikan ini adalah bagaimana kita membuat tabel pada halaman web. Oke. Tahun 2000-an sebelum ada standar CSS diterapkan pada setiap web browser, kebanyakan para web developer ini menggunakan tabel untuk mengatur tata letak sebuah halaman web. Namun sekarang setelah adanya CSS, maka penerapan tabel HTML untuk layout tampilan ini sudah tidak disarankan kembali. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan CSS pada saat mengatur tampilan web. Jadinya umumnya saat kita akan menampilkan suatu data yang terstruktur dari database, kita akan menampilkan dalam bentuk tabel. Nah, HTML sebagai bahasa markup ini telah menyediakan elemen tabel yang digunakan saat kita ingin membuat tabel. Jadi kita tidak perlu khawatir karena proses pembuatan tabel ini cukup mudah. Terus kemudian mari kita kenali terlebih dahulu apa itu tabel. Jadi tabel ini pada dasarnya adalah digunakan untuk mengelompokkan suatu data secara terstruktur yang terdiri dari baris, kolom, dan sel. Nah, baris, kolom, dan sel ini sangat membantu dalam melihat informasi keterkaitan di dalamnya. Salah satu cara atau format menampilkan informasi dalam web adalah dengan menggunakan tabel. Jadi fungsi tabel di sini adalah menampilkan informasi secara terstruktur, ringkas, dan mudah dibaca. Kemudian mengatur tampilan homepage agar lebih menarik. Nah, ketika kita akan membuat tabel dengan HTML, ada beberapa elemen HTML yang harus kita ketahui. Namun pada dasarnya kita perlu mengetahui 3 elemen tag HTML untuk tabel berikut. Jadi yang pertama adalah elemen tabel, ini digunakan untuk mendefinisikan pembuatan tabel. Kemudian elemen tr itu digunakan untuk pembuatan baris pada tabel atau disebutnya dengan tabel row. Kemudian elemen td ini membuat kolom atau sel di setiap baris pada tabel atau tabel data, seperti itu. Nah, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan akan tabel HTML juga menyediakan elemen-elemen opsional lain dalam pembuatan tabel. Contohnya adalah elemen th atau tag header, ini untuk mendefinisikan header di dalam tabel. Kemudian ada elemen thead, ini adalah untuk membungkus konten bagian judul atau kepala tabel. Elemen tbody digunakan untuk membungkus konten bagian isi atau tubuh dari tabel. Elemen tfoot digunakan untuk membungkus konten bagian kaki atau bawah dari tabel. Seperti kita lihat di tabel di bawah di slide ini ada atribut border, itu adalah untuk menentukan ketebalan atau ketipisan garis pada tabel. Kemudian width itu adalah untuk mengatur lebar dari tabel. Kemudian height itu untuk menentukan tinggi dari tabel. Kemudian ada bg color, berarti kita akan memberikan warna pada tabel. Kemudian background, itu kita akan menyisipkan gambar yang digunakan untuk background tabel. Kemudian ada color untuk mengatur warna suatu sel di dalam tabel. Terus kemudian align, ini untuk perataan ya. Perataan ini ada 2, yaitu perataan horizontal dengan menggunakan align, kemudian perataan vertikal dengan menggunakan vertikal v-align. Terus kemudian row span berarti menggabungkan beberapa baris, col span ini menggabungkan beberapa kolom, cell padding dan cell spacing ini adalah untuk mengatur spasi baik antar sel maupun spasi di dalam sel. Nah, ini adalah pembuatan tabel sederhana ya yang digunakan untuk membuat suatu tabel. Jadi di sini kita akan membuat tabel dengan 2 baris dan 2 kolom. Jadi kalau kita lihat di sini tabel bordernya adalah 1. Atribut border di sini digunakan untuk mengatur ketebalan dari garis tepi atau border dari tabel. Jika atribut ini tidak ditulis, maka browser akan menampilkan tabel tanpa adanya garis tepi.
Nilai dari atribut ini berupa angka yang diukur dalam satuan piksel. Jadi kalau kita menggunakan nilai bordernya adalah 1, maka dia akan memberikan garis tepi yang paling kecil. Jadi kalau misalkan kita rubah menjadi 2 piksel, maka web browser ini akan menampilkan garis tepi sebesar 2 piksel pada sisi atas, bawah, kiri, dan kanan tabel. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini pembuatannya, tabel border sama dengan 1, kemudian TR, terus kemudian TR ini kan untuk tabel baris. Nah, di dalam baris pertama ini ada 2 tabel 2 kolom ya. Jadi TD1 di sini baris 1 sel 1, kemudian ada kolom kedua yang isinya adalah baris 1 sel 2, seperti itu. Di sini ada 2 baris dan 2 kolom. Kemudian selanjutnya adalah kita menambahkan judul tabel. Jadi judul tabel ini atribut yang digunakan adalah TH atau tabel header, digunakan untuk menggantikan tag TD pada bagian header dari tabel. Bagian header ini biasanya adalah baris pertama pada bagian tabel, biasanya digunakan sebagai keterangan dari masing-masing kolom. Lalu apa bedanya penggunaan TD dengan TH? Nah, kalau menggunakan TH, tampilannya akan di bold ya, hurufnya ini akan lebih tebal, terus kemudian teksnya ini berada di tengah center, seperti ini. Jadi ini contoh penggunaannya. Jadi TR, nah TH ini tadi ini TD ini digantikan oleh TH, sehingga posisinya seperti ini. Jadi hurufnya lebih tebal dan dia ada di tengah-tengah kolom, seperti itu. Nah, tab caption ini digunakan untuk memberikan judul dari tabel. Sebenarnya kita bisa saja menuliskan langsung judul dari tabel dengan menuliskan teks di atas bagian tabel. Namun pihak dari HTML sendiri telah menyediakan pembuatan judul langsung dengan menggunakan tag caption. Jadi tag caption ini bisa Anda letakkan setelah tag tabel pembuka dan sebelum tag TR untuk baris pertama, seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Setelah table kemudian diberikan tag caption. Next slide, ini kita akan membahas bagaimana membuat warna pada tabel. Nah, untuk menambahkan warna pada sel dan baris, kita bisa menambahkan atribut BG color di dalam tag TD untuk sel atau TR untuk baris. Nilai atribut BG color ini bisa diisi dengan kode warna dalam heksadesimal atau nama dalam bahasa Inggris. Nah, contoh di sini kita menggunakan BG color dengan menggunakan bahasa Inggris seperti purple, kemudian yellow, cyan, blue, red, dan green. Hasilnya seperti pada tabel daftar nama mahasiswa seperti ini. Terus kita akan mengatur lebar dan tinggi suatu tabel. Jadi untuk keperluan yang lebih khusus, tinggi default dia dirasa kurang mencukupi. Oleh itu kita perlu mengatur tinggi tabel dengan menggunakan atribut height. Nah, dan mengatur tinggi dari masing-masing baris. Sama seperti atribut width, atribut height ini dapat digunakan di dalam tag tabel atau tag TR. Jika digunakan di dalam tabel, maka nilai dari atribut tersebut akan dibagi secara merata ke dalam seluruh tabel. Namun jika kita ingin merubah tinggi baris individu, kita bisa menggunakan tag width yang harus diletakkan pada setiap tag TR. Jadi contohnya nih, jika kita memasukkan atribut height 200 pixel pada tag table, maka browser ini akan membagi 200 pixel tersebut kepada seluruh baris yang ada di dalam table. Nah, untuk pengaturan tinggi kolom yang lebih spesifik, kita dapat mengatur masing-masing baris dengan menempatkan atribut height pada setiap tag TR. Jadi contohnya, ketiga baris pada tabel memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nah, atribut height 20 pixel ini adalah tinggi dari baris pertama. Dan untuk tinggi baris kedua adalah 40 pixel, tinggi baris ketiga adalah 60 pixel. Nah, seandainya total tinggi dari seluruh baris
atribut height pada tag tr ini melebihi dari tinggi tabel, maka atribut height pada tabel ini akan diabaikan dan tabel ditampilkan dengan menggunakan ukuran height pada tiap-tiap tag tadi. Namun jika ukuran height pada tabel melebihi total height dari tag tr, maka ukuran tabel akan ditampilkan secara proporsional mengikuti height dari tabel. Sehingga untuk menghindari tampilan yang tidak diinginkan, pastikan agar total tinggi baris tidak melebihi nilai height dari tabel. Next slide adalah untuk perataan dalam tabel. Perataan secara horizontal menggunakan atribut align, sementara untuk perataan secara vertikal menggunakan atribut v-align seperti ini. Contohnya di sini t-align-nya adalah right, berarti dia akan rata kanan seperti itu. Kalau misalkan v-align-nya sama dengan left, ya adalah rata kiri. Terus kemudian v-align-nya sama dengan top, berarti posisinya dia akan berada di atas seperti ini. Kemudian kita akan melakukan penggabungan sel tabel. Jadi atribut yang digunakan adalah row span dan col span. Kedua atribut ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menggabungkan beberapa bagian dari tabel. Yang membedakan adalah atribut row span digunakan untuk menggabungkan bagian tabel, sel yang berada di bawahnya, atau kita bisa sederhanakan untuk menggabungkan bagian tabel secara vertikal. Nah, atribut col span digunakan untuk menggabungkan bagian tabel atau sel yang berada di sebelahnya, atau kita bisa bilang menggabungkan bagian tabel secara horizontal. Ini contoh pembuatannya untuk row span dengan col span. Jadi di sini kita lihat dia akan menggabungkan dua baris ya, seperti itu, dan dua kolom. Nah, dua baris ini adalah row span, kemudian di sini adalah col span seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah untuk mengatur jarak sel dengan menggunakan cell padding. Atribut cell padding digunakan untuk mengatur jarak dari border sisi di dalam tabel dengan isi teks tabel itu sendiri. Nilai dari atribut ini berupa angka yang diukur dalam satuan pixel. Jadi ketika kita memberikan nilai cell padding sama dengan 2, maka web browser akan membuat jarak sebesar 2 pixel dari border sisi dalam tabel dengan isi teks tabel. Pengaturan cell padding yang tepat akan membuat isi teks tabel menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Kemudian atribut cell spacing digunakan untuk mengatur jarak antara garis tepi, bagian dalam dan luar. Nilai dari atribut ini bisa berupa angka dengan satuan pixel. Jadi contohnya ketika kita akan memberikan nilai cell spacing sama dengan 2, maka web browser ini akan menampilkan jarak sebesar 2 pixel di antara garis border dan tabel. Ini contohnya seperti ini, cell padding dengan cell spacing. Kemudian kita akan membuat form. Jadi di web ini kan tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi saja ya, namun kita juga akan mengambil informasi atau data dari pengunjung. Salah satunya adalah menggunakan form. Form di dalam web ini bisa kita umpamakan atau bisa disamakan dengan formulir di dunia nyata. Jadi form ini dapat diisi, kemudian diproses dengan program tertentu. Hari ini kita akan membuat form di HTML. Nah, cara membuat form adalah seperti ini dengan menggunakan form method. Metode ini kita tinggal pilih ya, yang metode yang digunakan post atau get, kemudian actionnya seperti apa. Jadi action di sini adalah untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat data ini dikirim. Sementara method adalah metode pengiriman data. Untuk atribut action kita dapat mengisinya dengan halaman URL dari endpoint yang akan memproses form. Nah, jadi fungsi dari form ini adalah menerima informasi atau umpan balik dari user dan memproses informasi tersebut di server.
Lalu apa bedanya antara metode form baik post maupun get? Jadi metode form dan metode post dan get ini memiliki kegunaan yang sama untuk mengirimkan data variabel value variabel ke halaman lain atau mengirimkannya ke database. Perbedaannya adalah ketika kita mengirimkan data akan menambahkan isian URL dengan menggunakan metode get. Sementara kalau metode post ini dikirim ke server dan diinputkan pada sebuah permintaan. Ini kita lihat contohnya ya. Jadi kalau menggunakan metode get ini akan terlihat isian datanya seperti ini. Sementara kalau menggunakan metode post dia tidak akan menampilkan datanya pada URL. Jadi untuk metode yang lebih aman digunakan adalah menggunakan metode post. Kemudian text box ini adalah untuk isian dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya. Jadi tagnya yang digunakan adalah tipenya adalah teks atau password. Jadi ini akan menentukan jenis field masukan, teks, submit atau password. Name-nya ini adalah nama untuk field, kemudian value adalah inputannya, size lebarnya, max length adalah jumlah huruf yang dapat dimasukkan ke dalam text box. Kita lihat contohnya seperti ini. Form yang digunakan adalah metodenya adalah post, kemudian text boxnya itu akan dimasukkan ke dalam suatu kolom ya. Jadi seperti ini. Input type adalah text, kemudian name-nya adalah user, size-nya adalah 20. Kemudian size 20 ini berarti jumlah masukan data yang bisa masuk adalah sebanyak 20 karakter. Kemudian kalau password bedanya adalah pada saat kita mengetikkan isian datanya langsung dirubah menjadi asterisk seperti ini. Kemudian ada tombol submit dengan tombol reset. Seperti kita tahu kalau submit berarti kita mengisi form kemudian mengirimkannya ke server. Sementara kalau reset berarti mengosongkan semua masukan yang ditulis dalam form. Kita lihat contohnya seperti ini ya. Jadi dia akan secara otomatis membuat suatu tombol, yaitu tombol simpan dengan tombol reset pada saat kita mengetikkan input type sama dengan submit. Kemudian checkbox. Jadi checkbox ini adalah untuk memberikan beberapa pilihan kepada user. Misalkan ketika kita akan memilih 2 pilihan dari 4 pilihan, maka kita menggunakan tipenya adalah checkbox. Kemudian ada radio button, ini untuk memberi satu pilihan kepada user. Jadi user hanya diberikan pilihan yang sudah terlihat di seperti ini. Jadi kita hanya diizinkan untuk memilih 1 dari 3 pilihan. Nah bedanya dengan drop down, kalau option tadi kan ditampilkan semua pilihannya. Sementara kalau drop down itu pilihannya disembunyikan, jadi kita ngeklik dulu baru nanti ditampilkan. Nah sama tapi hanya bisa memilih 1 pilihan. Kemudian text area, bedanya text area dengan teks. Kalau teks tadi jumlahnya dibatasin, nah kalau text area ini lebih banyak lagi yang bisa masuk. Biasanya digunakan untuk kotak komentar atau pemberian saran gitu ya. Contohnya seperti ini. Text area dengan row-nya adalah 10, kemudian columns-nya adalah 40, wrap-nya adalah physical contohnya ya. Nah, di bawah ini adalah ada 2 tugas yang bisa kalian pilih, dikerjakan secara berkelompok. Boleh pilih yang ini untuk pengerjaan tugasnya atau dengan yang ini. Ya. Nah, untuk tugas ini akan dipresentasikan pada pertemuan praktikum web programming. Seperti itu. Jadi sekian materi dari saya untuk video web programming teori. Kita akan kembali bertemu pada saat web programming praktikum untuk sesi presentasi dari tugas yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.